selamat datang di channel Omatase. Pada episode kali ini kita akan melihat sebuah warisan dari wilayah Asia tentang raja yang memiliki pemikiran filsuf. Seorang yang memimpin bukan hanya dengan kekuasaan tapi juga dengan teladan moral dan kebijaksanaan. Sekitar tahun 2852 sebelum Masehi, di dataran subur yang dialiri oleh Sungai Kuning, masyarakat awal Tiongkok mulai membentuk tatanan kehidupan yang terorganisir. Periode ini dalam tradisi kuno disebut sebagai masa para penguasa legendaris. Mereka bukan sekadar raja yang memerintah, tetapi digambarkan sebagai tokoh bijak yang meletakkan dasar peradaban. Tokoh yang paling menonjol di antara mereka adalah Huangdi, yang dalam sejarah dan mitologi, Tiongkok dikenal dengan sebutan Kaisar Kuning. Huangdi dianggap sebagai penguasa besar pertama yang mempersatukan berbagai suku di dataran tengah Tiongkok. Kisah tentang dirinya syarat dengan campuran legenda dan nilai filosofis, sehingga ia dipandang bukan hanya sebagai tokoh politik, melainkan juga seorang filsuf raja. Dalam catatan klasik, Huangdi memerintah dengan kebijaksanaan, memperkenalkan aturan hukum, memperluas pengetahuan manusia, serta menjaga harmoni antara manusia dan langit. Sosoknya ditempatkan di posisi yang sama seperti pendiri peradaban, layaknya Gilgamesh di Mesopotamia atau Narmer di Mesir. Huangdi sering disebut sebagai bapak bangsa Tiongkok. Ia diyakini memimpin bangsanya keluar dari keadaan yang masih liar menuju pola hidup lebih tertib. Ia mengajarkan rakyat bercocok tanam secara teratur, membangun rumah yang lebih kokoh, serta mengenalkan pakaian yang dijahit dari kain. Dalam pandangan filsafat politik, tindakan ini menunjukkan bahwa seorang raja ideal bukan sekadar pemegang kekuasaan, tetapi juga pembimbing moral dan budaya. Ia menanamkan prinsip bahwa kemakmuran bersama hanya mungkin dicapai jika pemimpin hidup dengan teladan, bukan sekadar perintah. Di masa Huangdi, mitos dan praktik spiritual juga berkembang. Ia sering digambarkan sebagai penghubung antara manusia dengan kekuatan langit. Dalam keyakinan masyarakat, mandat langitlah yang memberinya hak untuk memimpin. Konsep inilah yang kelak berkembang menjadi teori mandat langit, Tianming, yang menjadi dasar legitimasi politik sepanjang sejarah Tiongkok. Filsafat ini menegaskan bahwa raja hanya sah memerintah jika ia menjaga keadilan dan moralitas. Bila lalim, langit akan mencabut mandatnya dan menyerahkannya kepada penguasa baru. Pemikiran ini menunjukkan bahwa sejak awal, kepemimpinan di Tiongkok memiliki dimensi etika dan spiritual, bukan sekadar kekuasaan militer. Huangdi juga dikenang melalui kisah-kisah penemuan penting. Istrinya Lei Zhu diyakini menemukan cara memintal benang sutra setelah melihat ulat sutra membuat kepompong. Dari sinilah lahir industri sutra yang kelak menjadi salah satu kebanggaan Tiongkok. Selain itu, dalam catatan tradisional, Huangdi juga dikaitkan dengan penemuan kompas awal, kalender sederhana, serta alat musik. Walaupun sebagian besar bersifat legendaris, cerita ini memperlihatkan bahwa sosok raja tidak hanya dipandang sebagai penguasa, melainkan juga pelopor pengetahuan. Namun legenda yang paling kuat melekat pada Huangdi adalah pertempurannya melawan suku Qiu, pemimpin suku lain yang menentang penyatuan. Dalam mitos, Huangdi memenangkan perang berkat strategi, disiplin, dan teknologi baru, termasuk penggunaan senjata logam awal. Kemenangan ini menegaskan posisinya sebagai pemimpin besar yang berhasil menyatukan banyak kelompok di bawah satu kepemimpinan. Dari sini kita dapat melihat cikal bakal konsep raja filsuf, pemimpin yang memadukan kebijaksanaan, keberanian, dan visi peradaban. Kisah Huangdi tidak berhenti pada ranah politik dan militer. Ia juga dianggap sebagai pelopor pengobatan tradisional Tiongkok. Catatan kuno menyebut bahwa ia berdiskusi dengan para tabib mengenai tubuh manusia, penyakit, dan pengobatan alami. Teks medis klasik yang disebut Huangdi Neijing bahkan dikaitkan dengan dirinya, meskipun baru ditulis berabad-abad setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ingatan kolektif bangsa Tiongkok memandang Huangdi bukan sekadar raja, tetapi juga seorang guru kehidupan. Ia menjadi simbol raja bijak yang mengajarkan banyak hal kepada rakyatnya. Jika kita melihat melalui lensa filsafat, Huangdi melambangkan gagasan bahwa kekuasaan sejati bukan hanya mengatur rakyat dengan hukum, tetapi juga membimbing mereka menuju kebajikan. Ia dihormati karena berperan sebagai filsuf raja, seseorang yang memerintah dengan akal budi, menghubungkan dunia manusia dengan dunia langit, serta meninggalkan warisan moral yang bertahan ribuan tahun. Dalam tradisi Tiongkok, keberhasilan seorang raja diukur bukan hanya dari luas wilayah atau kekuatan militer, tetapi dari kemampuannya menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan langit.
Dari sini lahirlah keyakinan bahwa raja yang ideal harus memiliki kualitas filsuf, bijaksana, adil, dan penuh pengertian. Masa pemerintahan Huangdi sering digambarkan sebagai titik awal di mana masyarakat Tiongkok bertransformasi dari kehidupan suku-suku yang sederhana menjadi tatanan yang lebih teratur. Walaupun catatan tentang dirinya penuh dengan mitos, inti ceritanya menekankan pada kebijaksanaan dan penemuan yang menjadi fondasi peradaban. Disinilah kita melihat gambaran seorang penguasa yang bukan hanya raja, melainkan juga seorang filsuf yang membimbing rakyatnya menuju kehidupan yang lebih beradab. Salah satu warisan terpenting yang dikaitkan dengan Huangdi adalah kemajuan dalam bidang teknologi dan pengetahuan. Dalam legenda, ia dianggap sebagai pencetus kalender sederhana yang digunakan untuk menentukan musim tanam dan panen. Kalender ini bukan hanya alat praktis, tetapi juga simbol keteraturan kosmik. Manusia belajar membaca ritme langit untuk menata kehidupan di bumi. Dengan cara ini, kepemimpinan Huangdi tampak menyatu dengan filosofi harmoni alam, di mana pemimpin sejati adalah orang yang mampu menyesuaikan tindakan dengan hukum langit dan bumi. Selain kalender, masa Huangdi juga dikaitkan dengan lahirnya tulisan awal, meskipun belum berbentuk huruf seperti kemudian. Legenda menyebutkan bahwa pejabatnya bernama Chang Jie menemukan sistem simbol yang memungkinkan manusia mencatat peristiwa dan menyimpan pengetahuan. Walau sejarah arkeologis menunjukkan tulisan Tiongkok baru berkembang lebih kemudian, narasi ini menegaskan betapa pentingnya kemampuan mencatat dan menyampaikan gagasan bagi kelangsungan peradaban. Dari mitos ini lahir gagasan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan raja ideal harus mendukung perkembangan ilmu untuk kepentingan rakyatnya. Bidang musik dan seni juga mendapat perhatian. Huangdi dikaitkan dengan penciptaan alat musik guqin, sebuah kecapi tradisional yang hingga kini dianggap sebagai instrumen luhur para sarjana. Musik bagi orang Tiongkok kuno bukan sekadar hiburan, melainkan sarana untuk menyeimbangkan hati, menghubungkan manusia dengan harmoni alam semesta. Dengan demikian, kisah Huangdi menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya soal perang dan politik, tetapi juga membina kebudayaan yang mampu memperhalus jiwa masyarakat. Penemuan penting lain yang sering disebut adalah pengembangan pengobatan. Dalam tradisi, Huangdi berdiskusi dengan tabib legendaris bernama Qibo mengenai penyakit, anatomi, dan keseimbangan tubuh. Dari dialog ini konon lahir teks kedokteran klasik Huangdi Neijing yang berpengaruh besar dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Walaupun teks itu sebenarnya disusun jauh setelah era Huangdi, penyadaran pada namanya memperlihatkan bahwa masyarakat melihat raja ideal sebagai pelindung kesehatan rakyat, seorang pemimpin yang peduli pada kesejahteraan lahir dan batin. Huangdi dipandang tidak hanya sebagai penguasa politik, tapi juga pelopor kebijaksanaan medis. Tidak kalah penting adalah kontribusi istrinya, Lei Zhu, yang dipercaya menemukan cara memintal benang sutra dari kepompong ulat sutra. Pengetahuan ini menjadi titik awal berkembangnya industri sutra, yang kemudian menjadikan Tiongkok terkenal hingga ke dunia luar. Penemuan sutra bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga simbol kemewahan dan kehalusan budaya. Dalam catatan mitos, Huangdi juga dikenal sebagai tokoh yang berhasil menaklukkan Qiyu, pemimpin suku pemberontak yang kuat. Namun kemenangan ini digambarkan bukan hanya karena kekuatan militer, melainkan karena strategi, pengetahuan, dan teknologi. Legenda menyebut bahwa Huangdi menggunakan kereta perang yang ditarik kuda dan alat penunjuk arah semacam kompas awal untuk memenangkan pertempuran. Cerita ini menekankan bahwa raja bijak mengandalkan akal budi dan inovasi, bukan sekadar kekuatan otot. Dengan cara ini, kemenangan Huangdi dipandang sebagai bukti bahwa kebijaksanaan lebih tinggi nilainya daripada kekerasan. Kebijaksanaan Huangdi juga tampak dalam cara ia memandang kekuasaan. Catatan tradisional menggambarkan bahwa ia tidak memerintah dengan tangan besi, tetapi dengan memberi teladan moral. Ia diyakini mengajarkan prinsip-prinsip kesederhanaan, keteraturan, dan penghormatan kepada langit. Dengan demikian, rakyat mematuhinya bukan karena takut, melainkan karena kagum dan hormat. Pandangan ini menjadi cikal bakal teori politik Tiongkok, bahwa legitimasi seorang raja berasal dari perilaku moralnya, bukan dari kekuatan militer semata. Jika seorang penguasa lalim, maka ia kehilangan dukungan langit dan rakyat, dan kepemimpinannya akan runtuh. Jika kita menilik nilai filosofis yang terkandung dalam kisah-kisah ini, terlihat bahwa Huangdi dianggap sebagai teladan filsuf raja. Ia memperkenalkan berbagai pengetahuan praktis yang mengangkat peradaban, sekaligus menjaga agar kekuasaan tetap berpijak pada kebajikan. Dalam konteks ini, penemuan teknologi,
seni dan pengobatan bukan hanya capaian material, tetapi juga perwujudan dari gagasan moral bahwa pemimpin sejati harus menyejahterakan rakyat dengan cara-cara yang adil, bijaksana, dan selaras dengan alam. Setelah masa Huangdi, tradisi Tiongkok kuno menempatkan tokoh-tokoh lain yang dianggap mewarisi semangat kepemimpinan berbasis kebijaksanaan. Di antara mereka, Kaisar Yao menempati posisi istimewa sebagai penguasa yang dikenal rendah hati, adil, dan penuh kasih terhadap rakyatnya. Dalam catatan klasik seperti Xu Jing dan Shi Ji, Yao digambarkan sebagai raja yang mengutamakan moralitas di atas segalanya. Kehadirannya menegaskan kesinambungan gagasan bahwa pemimpin ideal bukan sekadar penguasa, tetapi juga filsuf raja yang hidup sebagai teladan. Kaisar Yao diyakini naik takhta sekitar pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi, meski angka pastinya tidak pernah jelas. Legenda menyebut bahwa pada masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai tantangan, terutama bencana alam dan masalah sosial. Namun Yao dikenal tidak mudah menyerah. Ia mengorganisir rakyat untuk bekerja bersama menghadapi kesulitan, sekaligus menjaga agar hukum ditegakkan dengan adil. Sosoknya dikisahkan sebagai raja yang tidak pernah memandang dirinya lebih tinggi dari rakyatnya, sehingga dihormati sebagai pemimpin yang benar-benar bijaksana. Salah satu ciri utama Yao adalah sikap rendah hati. Berbeda dengan banyak penguasa lain yang terobsesi memperpanjang kekuasaan, Yao tidak menempatkan keluarganya sebagai pusat segalanya. Ia menolak untuk menyerahkan takhta secara otomatis kepada putranya, karena menilai sang anak tidak memiliki kebajikan yang cukup untuk memimpin. Sebagai gantinya, ia memilih seorang rakyat biasa bernama Shun, yang terkenal karena kesalehan dan ketekunan. Keputusan ini menunjukkan prinsip penting. Kekuasaan bukanlah hak keturunan, melainkan amanat moral yang harus diemban oleh orang paling layak. Gagasan ini kemudian mengakar dalam filsafat politik Tiongkok, bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kebajikan, bukan garis darah semata. Selain sikapnya yang rendah hati, Yao juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan keteraturan kosmos. Ia memerintahkan ahli perbintangan untuk menyusun kalender yang lebih baik, sehingga musim tanam dan panen dapat diatur dengan tepat. Langkah ini tidak hanya membantu petani, tetapi juga menciptakan rasa keteraturan dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Yao, mengatur waktu sama dengan menjaga harmoni antara manusia dan langit. Kebijaksanaan Yao juga tampak dalam caranya menangani banjir besar yang melanda Sungai Kuning. Alih-alih mengandalkan kekuatan sendiri, ia menunjuk pejabat-pejabat yang ia anggap mampu, termasuk Gun, ayah Yu Agung. Walaupun upaya awal ini gagal, langkah Yao menunjukkan bahwa ia mempercayai sistem kerja kolektif, bukan hanya keputusan sepihak. Ia memberi ruang bagi rakyat dan bawahannya untuk berkontribusi, sehingga kepemimpinan tidak terasa otoriter. Inilah salah satu alasan mengapa sosok Yao dipandang sebagai raja filsuf. Ia memahami bahwa kebijaksanaan tidak selalu lahir dari dirinya sendiri, tetapi bisa tumbuh dari kerjasama dan pengalaman banyak orang. Selain itu, Yao terkenal sebagai penguasa yang mencintai keadilan. Dalam legenda, ia selalu berkeliling wilayahnya untuk mendengarkan keluhan rakyat secara langsung. Ia mendirikan balai pertemuan tempat masyarakat dapat berbicara jujur tanpa rasa takut. Tindakan ini mengingatkan kita pada konsep pemimpin ideal dalam filsafat. Seorang raja harus mendengarkan suara rakyat, bukan hanya mengeluarkan perintah. Tidak kalah penting adalah pandangan Yao terhadap moralitas keluarga. Ia sering dijadikan simbol bakti kepada orang tua dan kebaikan hati terhadap sesama. Legenda menggambarkan Yao sebagai sosok yang selalu mengutamakan keselarasan dalam rumah tangga dan masyarakat, karena ia percaya bahwa keteraturan kecil dalam keluarga akan tercermin dalam keteraturan besar negara. Gagasan ini kemudian berpengaruh besar terhadap ajaran Konfusianisme yang muncul ribuan tahun kemudian, di mana hubungan keluarga dijadikan dasar etika sosial dan politik. Jika kita melihat lebih dalam, kepemimpinan Yao memperlihatkan pergeseran penting dalam pemikiran politik awal Tiongkok. Dari Huangdi yang lebih banyak dikenang karena penemuan dan penyatuan suku, Yao lebih menekankan aspek moral dan sosial. Ia menempatkan kebajikan di atas kekuasaan, kesederhanaan di atas kemewahan, dan keadilan di atas kepentingan pribadi. Walaupun sulit memastikan apakah Yao benar-benar pernah ada dalam sejarah nyata, yang jelas narasi tentang dirinya membentuk citra ideal seorang pemimpin. Ia bukan raja yang berkuasa karena keturunan atau senjata, melainkan karena keutamaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, Yao adalah perwujudan filsuf raja, pemimpin yang berkuasa karena kebijaksanaan, mengabdi kepada rakyat,
dan menjaga keharmonisan kosmos. Warisan pemikiran ini kemudian diteruskan oleh Shun, yang dipilihnya sebagai penerus dan kelak oleh Yu Agung yang menaklukkan banjir Sungai Kuning. Setelah Kaisar Yao, tampillah seorang tokoh legendaris bukan dari kalangan bangsawan, tapi dari rakyat biasa. Dialah Shun, yang dipilih Yao sebagai penerus karena kebajikan dan kebijaksanaannya. Dalam tradisi Tiongkok kuno, Shun sering dipuji sebagai perwujudan ideal dari seorang pemimpin luhur. Sederhana, jujur, tekun, dan penuh kasih sayang terhadap rakyat. Dengan kehadirannya, konsep filsuf raja mencapai bentuk yang semakin jelas. Karena Shun menunjukkan bahwa kebajikan pribadi jauh lebih penting daripada garis keturunan. Kisah kehidupan Shun banyak mengandung nilai moral. Sejak muda, ia hidup dalam keluarga yang penuh konflik. Ayahnya buta, ibunya meninggal, dan ibu tirinya kerap memperlakukannya dengan buruk. Bahkan, menurut legenda, saudara tirinya berulang kali berusaha membunuhnya. Namun Shun tidak pernah membalas dendam. Sebaliknya, ia tetap berbakti kepada orang tua dan bersabar menghadapi perlakuan keras dari keluarganya. Cerita ini kemudian menjadi teladan tentang Xiao, bakti kepada orang tua. Sebuah nilai yang kelak menjadi pilar utama etika Konfusianisme. Shun dikenang karena kepemimpinan dan karakternya yang luhur sejak muda. Ketika Yao mendengar tentang kebajikan Shun, ia menguji kesalehannya. Menurut legenda, Yao menikahkan dua putrinya dengan Shun untuk melihat bagaimana ia memperlakukan mereka. Shun tidak mengecewakan. Ia hidup harmonis dengan istrinya, tetap sederhana, dan tidak berubah meskipun menikah dengan putri kaisar. Yao juga menguji kemampuan Shun dalam mengatur banjir dan memimpin rakyat. Dalam setiap ujian, Shun berhasil menunjukkan keahliannya, tidak dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Akhirnya Yao memutuskan menyerahkan takhta kepadanya, karena menilai Shun lebih layak daripada putranya sendiri. Keputusan ini memperlihatkan prinsip penting, bahwa legitimasi kepemimpinan lahir dari kebajikan, bukan darah keturunan. Sebagai raja, Shun dikenal sangat memperhatikan suara rakyat. Ia mendirikan tempat pengaduan, di mana rakyat bisa menyampaikan masalah mereka langsung kepada pemimpin tanpa perantara. Shun selalu menanggapi keluhan dengan serius, mencatatnya, dan mencari solusi yang adil. Ia diyakini menekankan keadilan dalam hukum, serta mendorong para pejabat untuk melayani rakyat, bukan menindas mereka. Dalam banyak legenda, Shun digambarkan sebagai raja yang memimpin dengan hati, sehingga rakyat mencintai dan menghormatinya tanpa paksaan. Shun juga diyakini memperluas sistem pemerintahan yang lebih terorganisir. Ia menempatkan pejabat-pejabat yang kompeten di berbagai bidang, seperti pertanian, irigasi, hukum, dan ritual. Dengan cara ini, negara menjadi lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan besar, termasuk banjir Sungai Kuning yang masih sering melanda. Langkah Shun menegaskan bahwa pemimpin sejati harus mengakui keterbatasan dirinya dan memberi ruang bagi orang lain yang ahli. Ia tidak memonopoli kebijaksanaan melainkan membaginya, sehingga kepemimpinan menjadi usaha kolektif demi kebaikan bersama. Dalam catatan klasik, Shun dipuji karena kemampuannya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan langit. Ia memimpin upacara-upacara ritual dengan penuh kesungguhan, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai wujud rasa syukur dan hormat kepada kekuatan kosmos. Baginya, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan hati bersih, selaras dengan kehendak langit. Pandangan ini menguatkan gagasan tentang mandat langit. Tianming, raja berkuasa hanya selama ia memimpin dengan adil dan penuh kebajikan. Jika ia lalim, langit akan mencabut mandat tersebut. Salah satu tindakan paling terkenal dari Shun adalah cara ia menyerahkan takhta. Seperti Yao sebelumnya, Shun tidak menyerahkan kekuasaan kepada anaknya, melainkan kepada seorang tokoh yang dianggap lebih layak, Yu Agung, yang kelak berhasil menaklukkan banjir Sungai Kuning. Keputusan ini kembali menegaskan prinsip bahwa kepemimpinan adalah soal moralitas dan kemampuan, bukan sekadar warisan keluarga. Dari perspektif filsafat, Shun melambangkan gagasan bahwa pemimpin ideal adalah orang yang mampu menundukkan diri sendiri sebelum menundukkan orang lain. Ia berhasil memimpin bukan karena kekuatan militer atau kekayaan, tetapi karena pengendalian diri, kebajikan, dan rasa hormat kepada rakyat. Ia adalah teladan filsuf raja yang memerintah dengan hati dan pikiran yang bersih, mengutamakan harmoni, serta menghubungkan manusia dengan langit. Dengan kepemimpinan Shun, tradisi filsuf raja di lembah Sungai Kuning mencapai bentuk yang semakin matang. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak harus lahir dari istana megah atau darah bangsawan.
melainkan dari kebajikan yang dihidupi sehari-hari. Kisahnya memberikan inspirasi yang bertahan ribuan tahun, bahwa seorang pemimpin sejati adalah teladan moral, pengayom rakyat, dan penjaga harmoni antara manusia, alam, dan langit. Dari Shun kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak mengenal batas asal-usul, dan bahwa keutamaan adalah dasar dari kekuasaan yang sejati. Di antara semua kisah besar dari masa para penguasa legendaris Tiongkok, tidak ada yang lebih terkenal daripada perjuangan menghadapi banjir besar Sungai Kuning. Sungai ini memang dijuluki sebagai Duka Tiongkok, karena alirannya sering meluap, merusak ladang, menenggelamkan desa, dan membawa penderitaan bagi rakyat. Pada masa pemerintahan Shun, banjir mencapai puncaknya. Mengatasi bencana inilah yang kemudian melahirkan seorang tokoh luar biasa, Yu Agung, yang kelak dikenang sebagai pendiri dinasti Xia. Awalnya Shun menugaskan seorang pejabat bernama Gun, ayah Yu, untuk mengatasi banjir. Gun mencoba membendung aliran sungai dengan tanggul-tanggul besar, namun usahanya gagal. Banjir justru semakin parah karena air yang tertahan pada akhirnya jebol dan menghancurkan permukiman. Kegagalan ini menjadi pelajaran pahit. Melawan kekuatan alam dengan cara menutupinya hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Dari kegagalan ayahnya inilah Yu belajar bahwa solusi harus berbeda, bukan melawan air, melainkan mengarahkannya. Yu mengambil pendekatan baru yang kelak menjadikannya simbol kecerdikan dan kerja keras. Ia menggali kanal-kanal besar untuk mengalirkan air dari Sungai Kuning ke danau-danau, dan akhirnya ke laut. Cara ini terbukti berhasil. Air yang sebelumnya menenggelamkan lahan pertanian kini terkendali, dan bahkan dimanfaatkan untuk irigasi. Dengan demikian, Yu bukan hanya menyelamatkan rakyat dari bencana, tetapi juga membuka jalan bagi pertanian yang lebih stabil. Dari sinilah lahir sebuah prinsip penting. Seorang pemimpin bijak tidak memaksa alam tunduk, melainkan bekerja sama dengannya. Legenda menggambarkan pengorbanan Yu dengan cara yang dramatis. Selama bertahun-tahun ia memimpin pekerjaan penggalian kanal, melewati pegunungan dan lembah, siang dan malam tanpa henti. Ia begitu tekun hingga 3 kali melewati rumahnya sendiri, tanpa sempat masuk untuk menjenguk keluarganya. Bahkan ketika putranya lahir, Yu tidak berhenti bekerja, karena ia menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan pribadi. Cerita ini menjadi simbol pengabdian seorang pemimpin, bahwa raja sejati adalah orang yang mendahulukan rakyat sebelum dirinya. Keberhasilan Yu menaklukkan banjir menjadikannya pahlawan rakyat. Ia dipandang sebagai pemimpin yang memiliki kebajikan, keberanian, dan kemampuan praktis. Shun yang saat itu sudah lanjut usia, akhirnya memilih Yu sebagai penerusnya. Dengan keputusan ini, tradisi memilih pemimpin berdasarkan kebajikan tetap terjaga. Meski dalam kenyataannya, setelah Yu berkuasa, muncul perubahan besar dalam sistem politik Tiongkok. Yu tidak hanya dikenang karena jasanya mengatasi banjir, tetapi juga karena ia mulai membangun tatanan politik yang lebih terpusat. Ia membagi wilayah ke dalam beberapa bagian, menempatkan pemimpin lokal, dan menetapkan sistem pajak sederhana untuk membiayai negara. Dengan langkah-langkah ini, ia meletakkan dasar bagi pemerintahan yang lebih terstruktur, yang kelak berkembang menjadi dinasti Xia. Namun yang paling kuat melekat dalam ingatan adalah bagaimana ia dipandang sebagai contoh nyata filsuf raja, pemimpin yang memadukan kebijaksanaan, kerja keras, dan pengorbanan pribadi. Cerita Yu juga menyiratkan pesan filosofis yang mendalam. Dengan menggali kanal dan mengalirkan air, ia menunjukkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan hukum alam. Ia tidak berusaha menguasai sungai dengan kekerasan, melainkan memahami alirannya dan mencari jalan yang harmonis. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Daoisme yang kelak berkembang, yaitu bahwa manusia bijak adalah ia yang mengikuti arus alam, bukan melawannya. Dari sudut pandang ini, Yu adalah contoh awal dari pemimpin yang memahami filosofi harmoni kosmik. Selain itu, pengorbanannya meninggalkan pesan moral yang kuat bagi generasi setelahnya. Kisah tentang Yu yang 3 kali melewati rumahnya tanpa masuk menjadi simbol pengendalian diri. Seorang pemimpin tidak boleh larut dalam kenyamanan pribadi ketika rakyatnya menderita. Ia harus menempatkan tugas dan tanggung jawab di atas segalanya. Pesan ini kemudian menginspirasi banyak filsuf Tiongkok termasuk Konfusius, yang menjadikan Yu sebagai teladan kebajikan. Setelah bertahun-tahun bekerja, Yu berhasil mengubah wajah lembah Sungai Kuning. Ladang-ladang bisa ditanami kembali, desa-desa bangkit, dan rakyat hidup lebih tentram. Ia dikenang bukan hanya sebagai pahlawan teknis, tetapi juga sebagai pemimpin moral. Dengan demikian, kisah Yu Agung menegaskan kembali konsep filsuf raja dalam peradaban Sungai Kuning.
Ia bukan hanya pemimpin yang memerintah dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ia menunjukkan bahwa raja sejati harus mampu mengorbankan diri demi rakyat, memahami hukum alam, dan menata negara dengan kebajikan. Inilah warisan besar Yu, yang bukan hanya menyelamatkan bangsanya dari banjir, tetapi juga mendirikan fondasi pertama bagi peradaban Tiongkok dalam bentuk dinasti Xia. Keberhasilan Yu Agung dalam mengendalikan banjir Sungai Kuning membuatnya mendapat kepercayaan penuh dari rakyat dan penguasa sebelumnya. Setelah Shun turun takhta, Yu diangkat sebagai pemimpin baru. Dari sinilah dimulai babak penting dalam sejarah Tiongkok, berdirinya dinasti Xia, yang secara tradisi dianggap sebagai dinasti pertama dalam peradaban Tiongkok. Walaupun catatan tentang Xia bercampur antara sejarah dan mitos, keberadaannya melambangkan peralihan penting dari sistem kepemimpinan berbasis kebajikan pribadi menuju sistem kekuasaan yang diwariskan dalam keluarga. Yu, meski dipilih karena kebajikannya, membuat keputusan yang berbeda dibanding Yao dan Shun. Ia tidak menunjuk penerus berdasarkan kelayakan moral, tetapi memilih anaknya, Qi, sebagai pewaris takhta. Tindakan ini menandai awal dari konsep monarki turun-temurun di Tiongkok. Jika sebelumnya kepemimpinan ditentukan oleh kebajikan dan penilaian langit, kini mulai muncul gagasan bahwa kekuasaan dapat diwariskan dari ayah ke anak. Perubahan ini besar pengaruhnya, karena sejak saat itu hampir semua dinasti di Tiongkok menggunakan sistem keturunan sebagai dasar legitimasi. Meskipun demikian, Yu tetap dihormati sebagai filsuf raja, karena warisan moral dan pengorbanannya dalam menaklukkan banjir. Dinasti Xia yang ia dirikan sering dianggap sebagai titik awal sejarah politik Tiongkok yang lebih nyata. Arkeologi modern menemukan situs-situs budaya Erlitou yang diduga berhubungan dengan Xia, meski belum bisa dipastikan sepenuhnya. Di bawah dinasti Xia, struktur sosial mulai terbentuk lebih jelas. Masyarakat dibagi dalam hierarki, keluarga bangsawan, pejabat lokal, petani, dan pengrajin. Pertanian tetap menjadi tulang punggung. Namun ada pula perkembangan dalam pembuatan perunggu awal yang digunakan untuk alat dan senjata. Teknologi ini memperkuat posisi Xia sebagai kekuasaan yang lebih mapan dibanding masa sebelumnya. Namun perubahan menuju kekuasaan turun-temurun juga membawa tantangan. Jika sebelumnya raja dipandang sebagai teladan moral yang dipilih karena kebajikan, kini ada risiko bahwa penerus tidak selalu memiliki kualitas yang sama. Catatan tradisional menggambarkan bahwa setelah beberapa generasi, para raja Xia mulai melupakan semangat kebajikan Yu. Mereka hidup dalam kemewahan, memerintah dengan sewenang-wenang dan menindas rakyat. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kritik moral dan menjadi alasan lahirnya ajaran bahwa langit bisa mencabut mandatnya dari penguasa lalim. Dengan kata lain, teori mandat langit Tianming semakin ditegaskan pada masa Xia. Kekuasaan turun-temurun sah hanya selama raja tetap memimpin dengan adil. Walaupun dinasti Xia sering dipandang melalui lensa mitos, kisah-kisahnya mengandung pesan filosofis yang penting. Yu Agung tetap dikenang sebagai model pemimpin yang mengorbankan diri demi rakyat. Tetapi keputusan menyerahkan kekuasaan kepada putranya mengajarkan bahwa bahkan pemimpin besar pun tidak luput dari kelemahan. Dari sinilah lahir pelajaran bahwa sistem politik membutuhkan keseimbangan antara tradisi keluarga dan prinsip moral. Seorang raja boleh mewariskan takhta kepada keturunannya, tetapi harus diingat bahwa legitimasi tetap berasal dari kebajikan dan kehendak langit. Dinasti Xia juga memperlihatkan bagaimana konsep filsuf raja mulai diuji dalam praktik nyata. Jika Yao dan Shun menekankan kebajikan pribadi, maka Yu dan keturunannya harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan dapat melemahkan nilai moral. Cerita tentang akhir dinasti Xia, yang konon ditandai dengan tirani Raja Jie, menjadi peringatan keras bahwa ketika seorang pemimpin melupakan kebajikan, langit akan mencabut mandatnya dan memberikannya kepada pemimpin baru yang lebih layak. Pandangan ini mengakar dalam seluruh sejarah Tiongkok, menjadi dasar siklus dinasti. Bangkit ketika pemimpin bijak muncul, runtuh ketika penguasa lalim berkuasa. Dengan berdirinya dinasti Xia, tradisi kepemimpinan filsuf raja tidak hilang, melainkan berubah bentuk. Para raja berikutnya masih dihargai bila menunjukkan kebajikan, tetapi mereka juga dituntut untuk menjaga garis keturunan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara ideal moral dan kenyataan politik, sebuah dinamika yang terus berulang dalam sejarah panjang Tiongkok. Namun dalam narasi budaya, dinasti Xia tetap dikenang sebagai warisan Yu Agung, lambang keberanian, kerja keras, dan pengorbanan seorang filsuf raja yang mendirikan peradaban.
Dengan demikian, masa Xia tidak hanya penting karena menandai lahirnya dinasti pertama, tetapi juga karena menghadirkan pertanyaan filosofis yang mendalam. Bagaimana menjaga keseimbangan antara moralitas seorang pemimpin dan warisan kekuasaan keluarga? Pertanyaan ini terus menjadi inti dalam sejarah Tiongkok, dari Xia hingga dinasti terakhir ribuan tahun kemudian. Masa antara Huangdi, Yao, Shun hingga Yu Agung bukan sekadar kisah tentang raja-raja kuno yang memimpin rakyatnya. Lebih dari itu, periode antara tahun 2852 hingga 2205 sebelum Masehi di Lembah Sungai Kuning mewariskan sebuah gagasan besar bahwa pemimpin sejati adalah filsuf raja. Konsep ini, meski tidak pernah disebut dengan istilah yang sama seperti dalam filsafat Yunani, membentuk kerangka moral, politik, dan budaya yang memengaruhi seluruh sejarah Tiongkok berikutnya. Dalam tradisi Tiongkok, para raja legendaris dipandang sebagai sosok yang menghubungkan manusia dengan langit. Mereka menerima kekuasaan bukan karena keturunan semata, melainkan karena kebajikan yang membuat langit merestui mereka. Dari sinilah lahir gagasan tentang mandat langit, Tianming. Kekuasaan hanya sah jika digunakan untuk menegakkan keadilan, menjaga harmoni, dan menyejahterakan rakyat. Bila seorang raja lalim, langit akan mencabut mandat itu dan memberikannya kepada pemimpin lain yang lebih layak. Prinsip ini menjadikan moralitas sebagai inti legitimasi kekuasaan, sebuah pandangan yang menegaskan bahwa filsafat dan politik tidak pernah terpisahkan. Huangdi dikenang sebagai tokoh yang membawa pengetahuan, kalender, pengobatan, musik, dan keteraturan hukum. Dari dirinya lahir keyakinan bahwa pemimpin harus menjadi guru dan pelopor ilmu. Yao memperkuat gagasan itu dengan menekankan rendah hati, adil, dan mendahulukan rakyat di atas keluarga. Shun, yang lahir dari rakyat biasa, menunjukkan bahwa kebajikan bisa datang dari siapapun, bahkan dari luar garis keturunan kerajaan. Yu Agung melengkapi semuanya dengan teladan kerja keras dan pengorbanan, yang membuatnya dihormati sebagai pahlawan yang mendirikan dinasti pertama. Rangkaian tokoh ini membentuk gambaran utuh tentang filsuf raja versi Tiongkok, pemimpin yang bijak, adil, dan penuh dedikasi. Warisan ini sangat berpengaruh pada perkembangan filsafat Tiongkok. Konfusianisme, yang muncul lebih dari 1000 tahun kemudian, banyak mengambil inspirasi dari kisah Yao, Shun, dan Yu. Konfusius sering menyinggung mereka sebagai teladan pemimpin luhur yang menempatkan kebajikan di atas kekuasaan. Konsep Junzi atau manusia luhur yang menjadi pusat ajaran Konfusianisme sangat sejalan dengan citra filsuf raja, seseorang yang berperilaku bijak, berakhlak mulia, dan memimpin dengan teladan. Sementara itu, Daoisme menemukan jejaknya dalam cara Yu mengendalikan banjir. Ia tidak melawan air, melainkan mengarahkannya dengan kanal, sejalan dengan prinsip Wu Wei. Membiarkan alam berjalan sesuai kodratnya dan mengikuti alirannya. Dengan demikian, kisah Yu memberi inspirasi bahwa pemimpin sejati tidak memaksakan kehendak kepada alam, melainkan mencari harmoni dengannya. Dalam arti filosofis, ia memperlihatkan bahwa kebijaksanaan adalah memahami hukum alam dan menyesuaikan diri dengannya. Tidak hanya memengaruhi filsafat, warisan filsuf raja juga membentuk pola pikir politik Tiongkok selama ribuan tahun. Setiap dinasti yang berkuasa selalu mengaitkan legitimasinya dengan gagasan mandat langit. Ketika sebuah dinasti berjaya, rakyat percaya langit merestuinya karena pemimpinnya adil. Namun ketika dinasti runtuh akibat tirani atau bencana, hal itu dianggap tanda langit mencabut mandat. Pola ini berulang dari dinasti Xia hingga dinasti Qing, membuktikan betapa kuatnya warisan pemikiran dari masa awal peradaban Sungai Kuning. Lebih jauh, konsep filsuf raja juga memberikan pelajaran universal. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kebajikan tidak akan bertahan lama, dan bahwa pemimpin harus menjadi teladan moral, bukan sekadar penguasa politik. Dalam hal ini, Tiongkok kuno memiliki pandangan yang sejalan dengan filsuf barat seperti Plato. Meskipun lahir dalam konteks berbeda, keduanya sepakat bahwa negara hanya bisa makmur jika dipimpin oleh orang yang berilmu dan bermoral tinggi. Dengan demikian, kisah para raja legendaris di Lembah Sungai Kuning bukan hanya cerita mitos masa lalu, tetapi juga fondasi pemikiran yang terus hidup hingga kini. Dari Huangdi hingga Yu Agung, kita menemukan benang merah tentang pentingnya kebijaksanaan, pengorbanan, dan harmoni dalam kepemimpinan. Mereka mewariskan gambaran ideal seorang filsuf raja, pemimpin yang menyatukan akal budi, moralitas, dan tanggung jawab besar kepada rakyat serta langit. Warisan inilah yang menjadikan peradaban Tiongkok kuno
bukan sekadar sejarah, melainkan sumber inspirasi filosofis yang abadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.